Shalom, perkenalkan nama saya Tante Stefanita Kain dengan NIM 2502028. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah gereja abad mula-mula. Pemaparan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester pada masa kuliah sejarah gereja. Jadi, sejarah gereja abad mula-mula merupakan fase awal dalam perkembangan kekristenan yang berlangsung sejak peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Sehingga sekitar abad ke-5 Masehi, periode ini ditandai oleh dinamika yang kompleks, meliputi tantangan eksternal berupa penganiayaan serta perkembangan internal yang signifikan dalam hal pertumbuhan jemaat dan pembentukan struktur jemaat. Oleh sebab itu, periode ini memiliki signifikansi historis dan teologis sebagai fondasi bagi perkembangan gereja pada masa selanjutnya. Jadi yang berikut awal mula gereja. Jadi awal mula gereja dapat ditelusuri pada peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Peristiwa tersebut menjadi momentum penting yang mendorong para rasul untuk melaksanakan mandat pemberitaan Injil kepada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi signifikan dalam misi penyebaran Injil adalah Paulus yang dari Tarsus, yang dikenal melalui perjalanan-perjalanan misionernya ke berbagai wilayah. Melalui aktivitas pemberitaan tersebut, terjadi pertumbuhan jumlah orang yang percaya yang cukup besar. Yang berikut penyebaran kekristenan. Pada tahap awal kekristenan berkembang di wilayah Yerusalem, kemudian mengalami ekspansi ke berbagai kawasan seperti Asia Kecil, Yunani, dan Roma. Penyebaran ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, semangat misioner pada rasul dan pemberitaan Injil, mobilitas sosial dan geografis pada pengikut Kristus, infrastruktur transportasi yang memadai dalam kekaisaran Romawi. Kombinasi faktor-faktor tersebut memungkinkan penyebaran Injil secara efektif dan menjangkau berbagai kelompok etnis dan budaya. Yang berikut penganiayaan terhadap orang Kristen. Dalam proses perkembangannya, gereja mula-mula menghadapi berbagai bentuk tekanan dan penganiayaan, khususnya dari otoritas kekaisaran Romawi. Penolakan orang Kristen untuk menyembah kaisar sebagai figur ilahi menyebabkan mereka dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan religius. Akibatnya, banyak orang Kristen mengalami penangkapan, pemenjaraan, serta kematian sebagai martir. Namun demikian, penganiayaan tersebut tidak menghambat pertumbuhan gereja. Sebaliknya, kondisi tersebut justru memperkuat komitmen iman serta solidaritas di antara para pengikut Kristus. Yang berikutnya lagi, perkembangan organisasi gereja. Jadi seiring dengan meningkatnya jumlah jemaat, gereja mula-mula menyeimbangkan struktur organisasi yang lebih sistematif dan teratur. Beberapa jabatan yang muncul dalam kepemimpinan gereja meliputi yang pertama, penatua, yang kedua diaken, dan yang ketiga uskup. Jadi pembentukan struktur ini bertujuan untuk memastikan tertibnya kehidupan jemaat serta menjaga konsistensi dan kemurnian ajaran yang disampaikan kepada umat. Yang berikut legalitas kekristenan. Jadi transformasi penting dalam sejarah gereja terjadi ketika kekristenan mulai memperoleh pengakuan dalam kekaisaran Romawi. Para signifikan dalam hal ini dimainkan oleh Konstantinus Agung yang mengeluarkan kebijakan yang memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen. Kebijakan tersebut menandai berakhirnya penganiayaan serta sistematif terhadap orang Kristen, sekaligus membuka peluang bagi perkembangan gereja secara lebih luas dan institusional. Jadi, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gereja abad mula-mula merupakan periode yang sangat menentukan dalam sejarah kekristenan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam bentuk penganiayaan, serta gereja tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari peran para rasul, serta iman, ketekunan, dan keberanian jemaat mula-mula. Dengan demikian, periode ini menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan gereja pada masa berikutnya.
Demikian pemaparan mengenai sejarah gereja abad mula-mula. Semoga materi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan gereja pada periode awal kekristenan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.